Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, senang sekali kembali melayani Anda semua dengan kebenaran firman Tuhan. Hari ini saya kasih judul Selah atau pause ya. Nah, kata ini sangat penting, ada 71 kali diucapkan di kitab Mazmur dan 3 kali dituliskan di kitab Habakuk. Jadi total ada 74 kali. Nah, beberapa ahli berpikir bahwa arti Selah ini ya sekedar pause aja, tanda jeda di antara dua kalimat dalam musik. Ya, jadi musiknya berhenti, berpikir dulu, sejenak merenungkan kata-kata di atasnya atau kata-kata sebelumnya dari syair yang dinyanyikan atau dimazmurkan, begitu. Namun saya percaya Alkitab punya pengertian yang lebih dalam lagi mengenai kata Selah, pause atau berhenti sejenak. Karena seringkali dalam kehidupan kita mengiring Kristus, kita terlalu sibuk dengan segala macam perhatian yang terbagi-bagi untuk mencari nafkah kita, sibuk dalam pelayanan, sibuk dalam mendidik anak-anak kita, harus menghubungi rekan-rekan kerja kita, rekan-rekan bisnis kita, tim yang ada, orang-orang di sekitar kita, baik atasan, bawahan, belum lagi berbagai pesan-pesan chat yang ada di multimedia, di handphone yang kita genggam. Seolah-olah kehidupan kita begitu diuber-uber sama yang namanya waktu, sama yang namanya harus menjawab dengan segera. Belum lagi kalau Anda orang-orang bisnis yang super sangat sibuk, ya kan? Berbagai email yang harus segera dijawab, berbagai keputusan yang harus segera dieksekusi. Itu semua mungkin membuat kita hampir tidak punya waktu untuk pause atau Selah di dalam Alkitab, ya. Nah, padahal kata Selah ini mengandung pengertian yang jauh lebih dalam dan sangat bermanfaat sebagai salah satu disiplin rohani yang perlu Anda dan saya bangun sebagai seorang Kristen atau murid Tuhan Yesus Kristus. Yesus sendiri banyak melakukan Selah dalam kehidupannya. Kita tahu bahwa setiap kali Yesus menyendiri bersama Bapaknya di atas gunung, kemudian dia turun dan kisah selanjutnya menyatakan Yesus berjalan di atas air di tengah badai. Ini menunjukkan bahwa ketika kita Selah, berdiam diri sejenak, hanya kita dengan Tuhan saja. Kita berhenti dari diri kita sendiri, dari kesibukan-kesibukan dan berbagai kegiatan kita mendapat kekuatan yang baru untuk berjalan di atas air, tanda kutip ya, berjalan di tengah badai kehidupan. Kita juga melihat Yesus menyendiri, berdua dengan Bapaknya saja di tempat yang tersembunyi. Ya, beristirahatlah seketika, kata dia kepada murid-muridnya, ya. Kemudian mereka mendapat kekuatan yang baru, iman mereka di-recharge kembali dari kekuatan yang sifatnya surgawi, kekuatan spiritual yang baru, seperti baterai yang diisi ulang dengan tenaga dan energi yang baru. Kita lihat Yesus kemudian keluar sebagai orang yang melakukan mujizat-mujizat yang luar biasa, termasuk memberi makan 5.000 orang. Itu setelah Yesus naik gunung, solitary place, sendirian dengan Bapaknya. Bahkan ketika orang banyak hendak membawa Yesus untuk menjadikan dia raja yang diagungkan, Yesus malah pergi menyembunyikan diri ke tempat yang sepi. Alkitab juga bilang adalah kebiasaan Tuhan Yesus, pagi-pagi benar dia mencari solitary place, tempat yang sunyi untuk berduaan saja dengan Bapa di sorga. Demikian pula dengan Rasul Paulus, Bapak Ibu Saudara ya. Rasul Paulus ketika pertama kali bertobat, baru seumur 1 hari kelahiran barunya. Kalau kita bilang ini bayi rohani, tapi beda. Paulus seketika itu juga dia 3 hari 3 malam, dia puasa, nggak makan, nggak minum, mata jasmaninya buta. Tapi kemudian Tuhan kirim Ananias berdoa buat Paulus, mata jasmaninya pun menjadi celik, sekaligus mata rohaninya menjadi celik, Bapak Ibu Saudara ya. Kemudian Paulus dipenuhi dengan Roh Kudus, dan kisah selanjutnya kita tahu bahwa Paulus kemudian 3 tahun ke solitary place, ke padang gurun Arabia.
Ngapain di sana? Alkitab berkata Paulus itu mendapatkan berita Injil yang diajarkan langsung, diwahyukan oleh Tuhan Yesus secara spiritual. Karena kita tahu bahwa Paulus bukanlah golongan 12 murid Kristus. Sehingga kita tahu dia mendapatkan pewahyuan tentang Injil dari Tuhan Yesus sendiri secara spiritual ketika dia menyendiri di padang gurun selama 3 tahun lamanya. Solitary place, Selah. Jadi Selah adalah sesuatu yang sangat penting. Nah, sebenarnya apa sih yang terjadi di dalam sebuah Selah atau perhentian atau pause buat rohani kita, sehingga kita bisa merasa rechargeable, merasa mendapat energi yang baru. Tuhan Yesus, Rasul Paulus dapat pewahyuan yang baru, kekuatan yang baru. Gereja mula-mula, bapak-bapak gereja banyak mempraktekkan yang namanya silence and solitude atau Selah ini, berhenti sejenak, ya. Apa manfaatnya buat kita sehingga kita bisa mendapat power yang begitu dahsyat dari sorga ketika melakukan ini dengan disiplin tentunya, ya. Kita lihat sebuah contoh yang Yesus sendiri kerjakan 40 hari di padang gurun. Apa yang terjadi di sana? Lukas pasal 4 dikatakan ayat 14, dalam kuasa roh, kembalilah Yesus ke Galilea, dan tersiarlah kabar tentang dia di seluruh daerah itu. Ayat 14 merupakan akhir dari puasa Yesus menyendiri Selah di padang gurun, di solitary place, tempat yang tidak ada orang lain, gak terganggu sama siapa-siapa, hanya Yesus sendiri dengan Bapanya, ya. Dan ternyata Yesus berjalan dalam kuasa roh hanya setelah dia 40 hari selesai diuji. Di awal dikatakan di ayat yang pertama dari pasal 4, Yesus yang penuh Roh Kudus kembali dari sungai Yordan, habis dibaptis air oleh Yohanes Pembaptis, ya. Lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Ayat 2, di situ ia tinggal 40 hari lamanya dan dicobai iblis. Nah, perhatikan di sini. Awalnya dia dipenuhi dengan Roh Kudus. Untuk apa seseorang dipenuhi Roh Kudus? Ini mengajar kita sesuatu. Untuk Roh Kudus memimpin kita Selah ke padang gurun, in silence and solitude. Ngapain? Supaya kita katanya di situ dicobai iblis. Artinya apa? Kedagingan kita harus ditaklukkan dulu. Iblis-iblis yang ada di dalam kepribadian kita. Saya nggak bilang kita dirasuk iblis, ya. Tapi iblis-iblis musuh-musuh pribadi kita. Sebelum kita mengalahkan musuh-musuh di luar kita. Sebelum kita mengalahkan iblis dalam bentuk sakit penyakit di tubuh orang sakit dan sebagainya. Pertama-tama kita harus lebih dulu mengalahkan iblis secara pribadi. Itu yang Yesus ajarkan. Dan Roh Kudus gunanya dia memenuhi kita sama seperti dia penuhi Yesus. Supaya kita dipimpin mengalami proses 40 hari ini. Ya, saya nggak bilang kita harus 40 hari juga secara letterlock. Tapi ini sebuah pola. Lewat solitude, lewat solitary place, lewat yang namanya Selah. Rupanya Tuhan lagi beracara dengan kedagingan seseorang. Kita bisa lihat Yesus datang dengan penuh Roh Kudus, Yesus keluar dari proses dalam kuasa Roh Kudus. Banyak orang Kristen bilang penuh Roh Kudus, saya perlu penuh Roh Kudus, tapi nggak ada kuasa Roh Kudus yang bermanifestasi. Karena banyak orang Kristen melompati proses matinya kedagingan. Sehingga penuh Roh Kudus sih, mungkin berbahasa roh sih, tapi nggak ada kuasa manifestasi yang nyata dalam hidupnya. Iya kan? Boro-boro berdoa buat orang sakit sembuh, buta melihat, lumpuh berjalan, orang mati dibangkitkan, apalagi ya orang-orang berdosa, hancur hati, bertobat, hidup orang ditransformasi jadi serupa Yesus. Itu bukan pekerjaan yang mudah. Itu hanya pekerjaan dari orang-orang yang melewati yang namanya kematian bagi diri sendiri. Di mana? Di padang gurun, di solitary place, pada saat Selah, ketika kita pause. Ya, nah kita perhatikan ada 3 hal di sini yang harus dibunuh. Yang pertama, ketika dia dicobai iblis, iblis bilang gini dalam ayat ketiga, berkatalah iblis kepadanya, jika engkau anak Allah, suruhlah batu ini menjadi roti. Jawab Yesus kepadanya, ada tertulis manusia hidup bukan dari roti saja,
Yesus menggunakan pedang firman Tuhan setiap kali untuk melawan kedagingan ketika dia ada di padang gurun, solitary place, in silence. Dalam diam itu kedagingan mulai dipaparkan, diperhadapkan. Keinginan mata. Yesus lapar sesudah 40 hari, baru nongol nih. Ya kan? Perasaan laparnya diuji di situ. Ya, kamu lihat batu itu, kamu bisa rubah lo jadi roti. Kamu kan powerful, kamu anak Allah. Keinginan mata diuji. Apa yang kamu lihat bisa kamu dapetin kok. Kamu mau lihat apa saja kan? Puaskan saja keinginan matamu. Kamu bisa rubah itu jadi milikmu. Halo, disitulah kedagingan, keinginan mata kita khususnya. Harus tunduk pada kuasa firman. Manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari tiap perkataan yang keluar dari mulut Allah. Dan Yesus bisa ngomong gini, menggunakan pedang firman dan menang. Dia sudah melalui silence, dia melalui Selah, ya kan? Dan dia bisa menang. Wow, luar biasa. Kemudian bentuk keakuan kedagingan kedua yang perlu dibunuh di dalam solitary place ketika kita Selah adalah ini, ayat yang kelima. Kemudian iblis membawa Yesus ke suatu tempat yang tinggi, dan dalam sekejap mata iblis memperlihatkan kepada Yesus semua kerajaan dunia. Ayat 6 kata iblis kepadanya, segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu, sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku, dan aku memberikannya kepada siapa saja yang ku kehendaki. Hati-hati dengan tawaran setan. Kekayaan, kemewahan, jabatan yang tinggi, semua yang nyaman buat keinginan daging. Karena itu ujian kedua yang harus kita matikan oleh kuasa Roh Kudus melalui solitary place, kesunyian kita bersama Tuhan, adalah keinginan daging. Tadi pertama keinginan mata. Yesus diperlihatkan. Dia punya power untuk mengubah apa yang dia lihat itu menjadi kepuasan dagingnya, tapi Yesus tolak itu dengan firman. Sekali lagi di sini Yesus pun menggunakan pedang firman, ya. Alkitab berkata, jawab Yesus, ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia saja engkau berbakti. Yesus tolak semua kemewahan duniawi, kekayaan duniawi tersebut yang ditawarkan oleh setan. Hati-hati, Tuhan juga menawarkan berkat. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak menambahinya. Tapi ingat, berkat itu dari Tuhan, susah payah tidak menambahinya. Bukan karena usaha, kekuatan, kedagingan, hawa nafsu kita. Tapi secukupnya yang Allah berikan supaya kita berlimpah dengan pelbagai kebajikan. Hati-hati, Salomo dengan hikmat Tuhan dapat kekayaan, betul. Tapi ketika dia nggak fokus hanya kepada Tuhan, kekayaan menjadi jerat buat Salomo. Dia jatuh dalam penyembahan berhala. Barang siapa mau mengikut aku, dia harus melepaskan diri dari segala miliknya. Gak ada apapun yang boleh mengikat Anda dan saya pengikut Yesus. Anda boleh punya sesuatu, tapi jangan biarkan apapun mempunyai atau memiliki Anda. Jadi Yesus bilang makin kaya seseorang makin sulit masuk kerajaan sorga. Kenapa? Karena makin melekatlah dia. Semua makin mudah untuk dikerjakan buat dia. Dia mau bikin apa aja bisa. Buat dia ini idol, ini berhala yang makin sulit dilepaskan. Bagi manusia itu mustahil. Tapi Yesus bilang sama murid-murid, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Pastikan tidak ada apapun yang melekat sama kita. Dan ini bisa kita dapatkan kekuatan di padang gurun. Saat Anda mau belajar, Selah, diam sejenak. Matikan handphone Anda. Berhenti dari media sosial sekian waktu. Setiap hari di rumah dilatih. Coba mulai dengan 5 menit, 10 menit. Diam. Tunggu Tuhan bicara. Jangan hanya kita yang ngoceh terus bicara. Coba diam, Tuhan mau tegur apa sama saya. Tuhan ada nggak keinginan mata, keinginan daging yang masih menguasai hati saya. Tuhan tolong cabut, singkirkan sampai ke akar-akarnya. Berbicaralah, bersihkan aku lebih lagi, bersihkan aku lebih lagi. Saya tahu darah Yesus sudah membersihkan Anda dan saya. Tapi Roh Kudus itu membersihkan secara faktual, bukan saja secara posisi status oleh darah Yesus. Secara status kita bersih jadi anak Allah tanpa dosa. Tapi secara realita Roh Kudus yang memanifestasikan kebenaran itu menjadi nyata. Makin kudus, makin benar.
makin bebas dari kedagingan. Dan yang ketiga di sini, apa yang akan dibunuh ketika Anda disiplin rohani untuk Selah. Ya, dikatakan di ayat 9, kemudian iblis membawa Yesus ke Yerusalem dan menempatkan dia di bubungan bait Allah. Lalu berkata kepada Yesus, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu dari sini ke bawah. Sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk melindungi engkau. Dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Iblis mengutip Mazmur 91 yang sering kita kutip dan bacakan dan ucapkan dengan iman. Bayangin, ya kan? Tapi Yesus menjawab sekali lagi dengan firman, katanya ada firman, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Intinya Yesus mendapat kekuatan dahsyat. Dia bisa pakai firman untuk melawan iblis. Ada banyak orang tahu firman, tapi nggak pernah mau solitary place, nggak pernah mau betul-betul diam. Sehingga tahu firman, tapi nggak bisa pakai firman sebagai pedang roh untuk lawan godaan setan. Ya, tetap saja hidupnya bolak-balik hidup di dalam dosa. Sekalipun tahu firman banyak, kita bisa S1, S2, S3, belajar teologi sampai hebat, ya kan? Kita bisa baca Alkitab begitu banyak. Tapi kalau kita nggak mau datang kepada Yesus, minta tolong Tuhan, aku sekarang berhenti dari diriku. Ayo engkau bekerja, engkau berbicara, aku diam. Nah, itu gunanya Selah. Kita diam. Biar Tuhan yang mulai berkata-kata, berbicara, membentuk kita, menegur kita, mengajar kita, memberi kekuatan sama kita. Yesus pakai lagi firman, jangan cobai Tuhan Allahmu. Kita juga semua tahu ayat ini. Tadi juga Yesus berkata, harus menyembah Tuhan Allahmu. Kepada Dia saja engkau berbakti. Semua juga tahu harus menyembah Tuhan. Tapi berapa banyak kita sedang menyembah berhala, sekalipun tahu ayatnya hanya Tuhan yang kita sembah. Kita menyembah hobi kita menyembah kedagingan kita, keegoisan kita, hawa nafsu kita, bahkan pelayanan kita, kebanggaan kita, kehormatan kita sembah dalam tanda kutip. Tidak seorang pun di dunia ini dalam keadaan tidak menyembah sesuatu atau siapapun. Tiap orang, ateis sekalipun, sedang menyembah sesuatu. Sedang menyembah Tuhan? Mungkin tidak, karena ateis. Tapi dia sedang menyembah ego, dirinya sendiri. Dia yang paling benar, I will do it my way. Ya, saya akan lakukan apa saja semau, terserah saya. Playing God, ya kan, sayalah Tuhan buat diri saya sendiri. Dia sedang menyembah dirinya sendiri, sekalipun dia nggak percaya adanya Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, semua ini didapatkan di padang gurun ketika Selah. Nah, itu sebabnya Yesus bilang, marilah kepadaku. Semua yang letih, lesu, dan berbeban berat, aku akan beri kamu kelegaan. Nah, Bapak Ibu Saudara, banyak orang tahu ayat ini, datang kepada Yesus, tapi mungkin setelah dapat kelegaan sejenak, lalu keluar dari hadirat Tuhan, keluar dari kamar doa, mulai menghadapi lagi tantangan kehidupan, rasanya kok kembali berat lagi. Kenapa? Ada satu hal yang Yesus bilang, pikul lakuk yang kupasang. Belajarlah daripadaku, sebab aku lemah lembut dan rendah hati. Dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Nah, ini yang barangkali banyak orang miss. Kita udah datang dalam doa sama Tuhan, hati kita udah plong. Begitu menghadapi lagi tantangan, sekian jam kemudian, sekian hari kemudian, kita mulai letih lagi. Kita harus kembali datang sama Tuhan. That's right. Itu menjadi sebuah rutinitas yang kita latih dengan disiplin. Bukan rutinitas yang mati, tapi penuh gelora cinta. Tentu saja. Namun perlu pikul kita, artinya harus pikul salib, sangkal diri, belajar dari Yesus yang lemah lembut dan rendah hati. Tujuan kita belajar dari guru adalah kalau pelajarannya tamat, Yesus bilang dia akan menjadi sama dengan gurunya. Jadi tujuan kita jelas bukan hanya sekedar solusi dari persoalan yang kita hadapi. Tujuan kita adalah jadi seperti Yesus, lemah lembut rendah hati. Buah-buah roh nyata, ada kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Itu yang kita kejar, rupa Kristus. Kalau itu yang kita kejar dengan cara sangkal diri pikul salib, maka hidup kita akan penuh ketenangan, kata Yesus. Kenapa? Karena kuku enak, bebanku pun ringan. Kalau kita bilang beban kita lebih berat dari Yesus, Yesus lebih berat dari kita bebannya. Dia pikul dosa seisi dunia.
penderitaan yang dialami, penghinaan yang dialami, of no reputation, kata Alkitab. Dari tempat yang maha tinggi ke tempat yang paling rendah jadi manusia, mengambil rupa seorang hamba, mati di kayu salib, ya kan, dipermalukan sedemikian rupa. Beban Yesus lebih berat, tapi dia bisa bilang, kukku enak, bebanku ringan. Why? Karena dia hidup dalam Selah. Aku berhenti dari diriku sendiri. Bukan kehendakku, tapi kehendak-Mu Bapa yang terjadi. Orang yang hidupnya Selah, berhenti dari diri sendiri, di situ Allah mulai memanifestasikan dirinya. Yesus akan nyata, rupa Kristus makin nyata. Makanya dia bisa bilang begini, bebanku pun ringan, kuku enak. Ayo pikul kuk yang aku pasang sama kamu. Pikul salib, sangkal diri, itu hidup yang paling penuh bahagia. Ya, iblis pengen tipu orang Kristen dengan berkata, ikut Yesus gak enak, pikul salib, sangkal diri. Buat daging kita memang gak enak. Tapi kalau kita sudah mempraktekkannya, itu justru nikmat. Karena kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman. Bukan soal hal-hal jasmani, materi, kekayaan, kedudukan, posisi, uang. Bukan. Tapi kerajaan Allah soal kebenaran. Kita sudah dibenarkan cuma-cuma oleh darah Yesus, puji Tuhan. Damai sejahtera, sukacita oleh Roh Kudus. Bagaimana damai sejahtera, sukacita bisa terjadi? Ketika kita mulai menghidupi kebenaran firman Tuhan. Kebenaran Kristus diberikan dengan cuma-cuma buat kita. Tapi oleh Roh Kudus, melalui disiplin rohani kita bisa mematikan perbuatan-perbuatan daging, perbuatan dosa. Di situ makin sukacita bertambah-tambah nyata. Makin damai sejahtera melampaui segala akal turun atas hidup kita. Orang yang pikul salib sangkal diri, gak gampang tersinggung, gak gampang kepahitan, gak gampang terluka. Dia mudah mengebaskan jubahnya dari semua kedagingan dan respon-respon duniawi. Karena dia tahu, dia gak punya apa-apa. Nothing tulus. Semua darimu Tuhan, olehmu, untukmu dan bagi kemuliaanmu. Apa yang dia miliki semua dia sadar itu milik Tuhan, dari Tuhan. Bahkan apa yang dia persembahkan kepada Allah, duit sekalipun, miliaran sekalipun, dia sadar ini asalnya dari Tuhan. Orang semacam ini orang yang paling damai sejahtera, paling penuh sukacita oleh Roh Kudus. Hidupnya bukan cari ego dia dipuaskan, tapi cari kerajaan Allah diperluas. Cari kebenaran-kebenaran kerajaan Allah, maka semuanya akan ditambahkan kepada orang semacam ini. Ya, nah Bapak Ibu Saudara, itu sebabnya ayo sama-sama kita belajar Selah. Yuk kita berhenti dari diri kita sendiri. Hanya ketika kita berhenti dari diri sendiri, di situ Allah yang mulai muncul bermanifestasi. Luangkan waktu saat teduh kita berdoa, menyembah. Yang sudah berbahasa roh, boleh berbahasa roh. Saya seringkali jogging sambil lompat, sambil lari bahasa roh, menyanyi, menyembah, memuji-muji, menari-nari. Tapi setelah itu saya diam, saya belajar silent. Justru disitulah Tuhan banyak berbicara, mengajarkan firman Tuhan kepada saya. Dan Tuhan mulai bicara, kamu masih iri hati, kamu masih sombong, kamu masih melakukan ini itu. Ayo berhenti. Aku menyertaimu, aku mengasihi kamu. Saudara, Tuhan kalau tegur kita tidak bikin kita down, tapi bikin kita justru bertobat, dapat kekuatan baru. Kita mau kembali pada jalurnya Tuhan. Karena kita manusia, kadang-kadang kita melenceng. Tapi kalau kita mau membiarkan Tuhan yang bicara, saya diam deh, kita mau pause. Nah, menarik sekali. Kata Selah selain artinya pause, kalau Anda pelajari dari bahasa asli Ibraninya, cek di kamus ya kan, ada kata exalt atau uplift, ya kan, diangkat tinggi. Artinya kita waktu lagi diam itu, karena fokus kita adalah Allah. Pemazmur bilang, diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Diam itu bukan sekedar mengosongkan pikiran, mengosongkan hati, seperti meditasi orang-orang kaum New Age dan sebagainya ya. Dulu saya pernah mau jadi biksu, ya kan? Fokus pada satu titik, kemudian mengatur, mengolah nafas, mengosongkan pikiran, bukan itu. Tapi meditasi firman Tuhan sudah dikenal sejak zaman Pemazmur, orang-orang Ibrani, orang-orang Yahudi kuno. Artinya kita mengambil proses di dalam hati kita, peninggian Tuhan, perendahan diri kita, berhenti dari kesombongan kita. Bukan cuma pause, berhenti dari diri kita,
kemudian merendahkan diri, Tuhan ditinggikan, uplift, ya kan? Exalt. Kita sedang menyembah Tuhan sebetulnya. Kita ambil satu ayat firman Tuhan atau fokus kepada Tuhan Yesus. Engkau yang hidup di dalam aku, bukan aku lagi Tuhan. Roh Kudus, Engkau yang pimpin, kehendak-Mu yang jadi, bukan lagi kehendak-Ku. Nah, terus diucapkan, direnungkan, dimeditasikan dalam pikiran Anda. Ya, kasih kesempatan untuk Tuhan mulai berbicara. Jangan juga pikiran Anda berkecamuk seperti badai, ngoceh terus walaupun mulutnya diam. Jangan. Mulai diam, tenang. Tuhan berbicaralah. Nikmati keheningan itu. Keheningan itu bisa dinikmati, saudara. Ya, nah pada saat itu Anda akan mengerti ini disiplin rohani yang tersulit seharusnya ya, dibanding doa, pujian, penyembahan, berpuasa juga cukup sulit. Satu kali ada waktu saya akan bicara soal puasa juga ya, puasa Kristen. Nah, salah satu yang tersulit dari disiplin rohani adalah silence, diam, pause. Karena itu sebetulnya tempat kematian daging, tempat Tuhan berbicara, tempat Tuhan ditinggikan, tempat kita merendahkan diri. Saya berdoa pesan sederhana ini boleh menolong kita untuk mempraktikkan disiplin rohani yang namanya Selah atau silence atau solitude. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, hamba-Mu berdoa saat ini, Engkau menolong setiap umat-Mu untuk sama-sama kami belajar mempraktikkan kebenaran firman mengenai Selah. Kami mau luangkan waktu sendirian dengan Bapa di sorga. Mungkin bukan 40 hari kami pergi ke padang gurun, 3 tahun kami pergi ke padang gurun seperti yang Paulus buat atau seperti yang Tuhan Yesus buat. Tapi kami mau praktekkan itu tiap hari di kamar doa kami. Kami berhenti dari handphone kami, kesibukan kami beri waktu untuk Tuhan yang bicara. Kami merendahkan diri, Tuhan ditinggikan sesuai firman-Mu, diam dan ketahuilah bahwa Engkaulah yang Tuhan, bukan kami, bukan iblis yang Tuhan, bukan penyakit yang Tuhan, bukan dosa yang jadi Tuhan dan memerintah kami, tapi Engkaulah yang Tuhan. Izinkan kami belajar untuk diam, in silence and solitude. Dalam Selah kami berhenti dari diri kami, pikul salib, sangkal diri, dan ikut Engkau, sehingga Yesuslah yang mulai bekerja hanya ketika kami berhenti dari diri kami sendiri. Ajar kami Allah Roh Kudus, sehingga kami makin hari makin dikuasai firman, tubuh kami tunduk pada roh-Mu, pada kuasa firman-Mu yang adalah roh dan hidup. Itu sebabnya kami perintahkan untuk dimanapun jemaat-Mu berada, bersama-sama sepakat kami latih diri kami. Hai tubuh, engkau yang sakit jadilah sembuh dalam nama Yesus. Engkau yang lemah letih lesu berbeban berat, kami perintahkan menjadi kuat di dalam nama Yesus oleh kekuatan kuasa Allah. Dan kami perintahkan segala kuasa gelap, roh kutuk, roh kemiskinan, roh kegagalan, roh kebangkrutan, kami halau pergi, tinggalkan umat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biar Kristus yang bertahta atas hidup pribadi kami, keluarga kami, bisnis usaha yang Tuhan percayakan bagi kemuliaan Allah. Dalam nama Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin.